pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk high return, melepas Finn dengan Franco-nya, That's right. melepas Beatrix Skylar Yeah. dengan potensi kita lihat tadi win rate dan data, tapi lihat mancing mania mantap dari seorang Finn. Berhasil menarik sedikit Shelly Boy, tapi nggak masalah selama bukan yang tertarik purple buff-nya. Nggak masalah, nggak masalah. Oke. Dan bahkan ketarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Balik Jadi dengan nggak menjadi masalah yang cukup besar sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pakito ya, dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat, siapa yang bakal duluan. Oke, siapa yang dapetin rotasi duluan? Iya, Siapa ini yang pick up first blood duluan? Karena yang level 4 duluan, dia bakal lakuin ganking secepat mungkin dengan dua hero kayak Pakito dan juga Karina. Nino kali ini untungnya kupanya dia benar-benar bisa kembali melakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gua ketertinggalan dari segi gold. Karena dan cukup berbahaya untuk ini jangan sampai terdeteksi. Bahkan Pai di bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih pasif dari Kino dan bahkan Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert ya, kalau Iya. lihat ya. Iya. Bahkan sampai dapetin Skill Teaser dan juga satu kelompok kecil itu, Mr. Crab kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff. Dan itu pattern yang sama seperti di game yang pertama. Iya. terus juga dia jagain posisi dari Pai ya. Nah, Shelly Boy kali ini melihat Shelly Boy udah level 4 dan juga dari Albert level 4 tapi belum ada rotasi dan belum ada first blood yang didapatkan. Mereka satu sama lain gak mau untuk culik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya lebih Bad fokus, move-nya gak mau di early net. lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan turtle. Itu yang dilakukan oleh Shelly Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi dia kelilingin semua mapnya dari atas ke bawah ke jungle musuh. Dan bahkan dapetin purple lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga. 4 orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk Leo Murphy, tinggal memilih targetnya siapa yang bakal ditendang. Tapi lihat, lagi dan lagi. Apapun yang terjadi tetap retributionnya. On point dan bahkan first blood. Diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow. The Way of Dragon telah dikumandangkan. Tendangan maut terhadap seorang Albert sudah dikeluarkan tapi masih bisa melakukan satu buah retribution. Ada yang di dejavu? arah terbangan Oke. tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dejavu karena menengok dari tadi. Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Shelly Boy stuck di level yang keempat. Damage to monster. Ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan Killing Spree, dia nggak punya damage to monster. Dia untuk fight oke. Untuk jangka panjang oke. Untuk fight Tapi late lebih game oke lama banget. junglingnya. Yes, itu dia poin terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3-5 detik hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal game. Dan dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert. Berarti sekitar 28 ya? 29. 28. 29. 29. Nah, tapi mungkin ini kita lihat Udil bakal coba dijemput kah atau tidak, tapi hilang begitu saja. Berhasil Shadow Assault dikeluarkan. Leo Murphy nggak berhasil menjemput, tapi ada dong panciman yang mantap. Berhasil mendapatkan satu, dapatkan Bloody dikeluarkan. Duel Dragon dari Club. Dia bisa berhasil di-follow dengan indah. 2 tumbang, ini bukan hal yang baik dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah atau kepanasan, jangan lupa untuk beli Head and Shoulders sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulders edisi Mobile Legends. That's right, itu dia yang terjadi. 3-0 untuk poin-poin di awal. Dan bahkan Clay yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil dan bahkan pinnya. Berhasil diamankan di arah mid lane oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. But still ya itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali ditumbangkan. Mau sampai kapan? Karena kita lihat di sini. Untuk turtle ya, Albert, Leo Murphy dan bahkan sedikit telah Shelly Boy-nya untuk mendapatkan satu turtle dan bahkan Clay-nya masih ada flicker. Masih bisa ke belakang Leo Murphy sekarang dan bahkan lagi Killing Spree didapatkan oleh seorang Albert dan tidak cukup puas sampai di situ saja. Pai-nya juga tumbang. Gak ada sprint yang dimiliki dari seorang Pai. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear, tapi untungnya Nino melakukan platingan dengan maksimal. Setidaknya dari Nino ini berhasil mendapatkan platingan. Tinggal serempat ya? Iya, untuk mencoba menyimbangi dari segi gold. Dan kita lihat dari segi itemnya Profesor. Nino fokus, dia respect dengan Steel Plate. Tapi dia fokus ke Respect BOD. lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan melihat dari Skylar, dia mau main agresif. Dia tahu timnya lagi winning condition.
ini bakal ngebantu untuk gold laner-nya juga. Yes. Bagaimana PD-nya dia kalau seandainya Finn dan juga Albert bakal melakukan ganking power ke arah top lane. Dari hand. Dan bakal lihat berhasil dapatkan satu Sally Boy dari combo yang pun Rudil di belakang. Tapi Nino mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alter Ego dan ternyata berhasil menukar dengan satu bola yang Murphy saja. Untungnya nggak jadi dapetin 3. Hampir loh nih tadi Udil sama Sally Boy bisa di take down. Yes, dan sudah tidak ada flicker. Harusnya sudah ada informasi yang diberikan di menit 5.30 tadi. Ketika flicker sedangkan oleh Sono Skyler, tinggal gimana caranya nanti untuk teamfight berikutnya mungkin bisa mengincar ke arah gold laner-nya. Karena ini dari tadi juga Albertnya nggak cukup kenyang. Maksudnya udah kenyang di jungle-nya udah kenyang. Tapi kill-nya juga udah kenyang. 4 kill loh diamankan. Oh my god, kali ini di arah tengah. Maka coba di engage, tapi mereka sadar itu bukan hal yang baik. Alter Ego masih memiliki Leo Murphy. Mungkin Ararkyoshi bisa setup, tapi counter setup dari tim Alter Ego. Mereka punya Flea, mereka punya The Way of Dragon. Bisa dilakukan setup balik dan ketika setup balik itu berhasil didapatkan, ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Albert. Tapi lo lihat nggak tadi? Sorry motong ya. Iya, nggak apa. Lo lihat nggak tadi si Nino? Iya. Map awareness-nya. Gua banget kalau main di gold lane bro. Ada Ya. nih. Langsung mundur Iya, dia ke mundur belakang. deh. Iya baik lagi. Kena trap sekali aja ya. Kena trap sekali aja loh Net. Langsung dapetin informasi dia mundur. Tapi dari tadi aku ngelihat Clay, The Way of Dragon. Ini dia jawaban lockdown balasan Alter Ego Esports ketika mereka tahu fight-nya bakal punya 2 lockdown. Ada Franco dan juga ada The Way of Dragon kopian. Oh ini hal yang bagus. Tapi Retribution dari benar-benar Kepai. Lihat. Dibalaskan kembali keadaan yang saling benar-benar Kepai. Pai mencoba dijemput. Tapi ternyata David terlalu sakit. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali Sally Boy membalas dengan sebuah Retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu. Tapi yang overturn. Harus hilang di depan sana. Masih mau lebih. Liam Murphy. Masih ada Way of Dragon. Tapi karena Flicker dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane loh. Mid lane. Itu dia. Beda ya, bukan Power bottom, bukan of top lane. Renner Apa? operator tactilite. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jaraknya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Beatrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak dekatnya juga berbahaya. Pantes hari doang ya. Makanya, dan buat sekarang inilah dia statistik untuk Skylar. Tapi ternyata pick off lagi, ini dia. Ada 2 pick off dari Clay dan juga dari Finn. Tabrak tembok. Masih bisa kekejar. Iya overturn tapi Albert dipilih begitu saja. Dan Skylar-nya tergigit dia. Masih bisa hidup ternyata. Masih bisa untuk bertahan dan bahkan Udil yang diincar sama Solar Seven. Nggak ada free. Mencoba untuk gocek. Tidak ada lagi pasif dan langsung diamankan begitu saja. Udil udah bagus banget Ya. tadi ngegocek Karina. Dia udah dapat momentumnya ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang expect bahwa di rumput sana R7 udah menghadap. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pakai sprint tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Itu udah bener-bener good move, smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa pancing Albert nyangkut di tembok. Ya. Dia bisa flee, dia pakai sprint. Tapi ya balik lagi. Umur gak ada yang tahu. Tiba-tiba Gak langsung. gitu, bukan. Yang namanya rumput gak ada yang tahu. Rumput ya, umur. Karena kan rumput balik gak ada lagi, yang tahu. Udil bukan roamer di sini. Dia Yes. tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin Bebek. member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya banget menurut gue. Nah, bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong RRQ. Ambush ya, iya. Iya. Kirinya udah kena 2. Mereka bakal memaksa tipe dan itu berbahaya ketika Lord akan muncul Bung Koren. Oke, 3 lawan 3 masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gue kayak was-was men. Kayak Worry ya, mau Iya. diambil tapi takut. Gak ada, bukan bunyinya. Oh, kalau itu kan Lordnya naik pesawat sekarang. Mana yang tahu? Iya, jadi turunnya langsung pakai parah. Oke, tapi kita lihat di sini. Serius Alter Ego kamu, Ji? Nampaknya harus kehilangan dulu satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim Araki Hoshi. Mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Gak ada sedikit pun di bus depan, kiri, kanan, depan, belakang. Bau tuh Jigong sendiri tuh. Gak dong. Oke, itemnya. Ya, itemnya kali ini udah Silakan, punya Bro. Malefic Roar. Dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar. Karena dia butuh movement speed pop-out-nya. So nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan dari Franco dengan menggunakan conceal di sini. Jadi movement speed-nya udah bakal punya banget. Cuma R7-nya. Dia bakal backstep atau dia bakal eksekutor. Itu kalau- yang nanti akan kita bedakan di sini. Backstep. Wah. Sakit dengan apatinya. Gue sih backstep. Renner apatinya langsung membuat setengah HP dari Kagura hilang. Oke, pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya Lord yang 9 untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari turret ya. Skill turret di bawah menit 12. Bisa langsung membersihkan minion.
Satu wave pun juga bisa langsung bersih. Iya. Oke. Kalau winning condition, kita ngomongin winning condition, Iya. Anarchy Hoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Iya. Mereka punya 2 pick over seperti biasa, ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Murphy, ada The Way of ada Bloody Hand juga dari Finn. Cuma buat Alter Ego Esports, winning condition mereka Oh adalah my mereka god, paling- Mati-Mania Phantom! No way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini, yakin. Pipin, Mati-Mania mata Finn berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Dino, almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya, Bung Kornet, ini jangan lupa, di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Oh, Jadi buat ada kalian tim semua, yang langsung milih ya? jangan lupa di-share. Oke. Jangan lupa share juga dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding dan juga tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa, Profesor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif karena dapet tim. Ini benar dipaksain terus. Dapetin lagi. Secara Gitu paksa. dia. Cara paksa. Karena Tanpa ada gini, minion. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Alter Ego Esports adalah pick off balik 1 member dari Anarchy Hoshi. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off, kena hook duluan. Wah, Ini duel mungkin. Dragon digigit. Bloody Hand meng-cancel pergerakan dari Leo Murphy. Berhasil menumbangkan 1 tapi dibalaskan kembali karena Leo Murphy sangat maut. Masih ada immortality. Alpha terperangkap di depan sana. Tapi lihat di cancel, Leo Murphy still survive. Pai masih Dipaksakan. Local Tracker Seven sprint harus digunakan dan dibalikan oleh Dewa Alter Ego. Oh, wow. Tanpa adanya Finn dan bahkan Leo Murphy still survive right there. Dan itu yang baru mau aku bilang, bagaimana pick off yang bisa dilakukan dengan The Way of Dragon. Dengan memenangkan kuantitas, mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Iya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi Anarchy Hoshi. Dan Setuju. juga keputusan Finn yang sangat baik ketika sebenarnya nggak ada- udah nggak ada pilihan. Udah ngincer Beatrix ya, tapi akhirnya nggak apa-apa. Finn mati pun dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respawn lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ngikutin team fight-nya. Masih ada 5 lawan 5 sekarang Iya. untuk Lord yang sudah di-enhance. Oke, tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kena Bloody Hand. Baru saja Baru dibilang diomongin. kenapa Leo Murphy down. Immortality pecah. Immortality pecah. Untungnya masih ada Ayah Udil Lord dengan Dragon. satu poin yang obat dan bakat. Dari mana mereka poin Mati-Mania mantap. Berhasil didapatkan kembali. Oh my god. This is hard, man. This is hard. man. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah equal, udah pertukarannya oke. Dia dapat pai, tapi setidaknya mundur jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi Seliboy tertangkap. Dan ada yang lihat nggak? Mania mantap. R7 ngezoning dari Nino, biar Nino nggak bisa join fight. Nino bener-bener gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Iron Hook yang manis banget. Wah, dengan Iron Hook eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Seliboy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed Ada jetnya itu, absorb. ada absorb sekalipun nggak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di sana. Karena terlalu banyak itu dia, source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya, Immortal pun belum jadi di sini. Untuk Bloodlust, dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak karena udah ada Dominant Ice. Kepotong di sini 50%. Oke, Kak Rampling ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alter Ego. Jangan sampai dia terpick off. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Iron Hook-nya, untuk masih ada minion. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat dengan ada Nino di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka digerogoti, tapi it's okay, nggak apa-apa digerogotin. As long base dari bakal Bloody Hand. Oh my god, Bung Kornet, ini bisa menjadi bencana. Mereka bakal coba untuk memaksakan dari tim Alter Ego, Bung Kornet. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi di depan mereka. Dan itulah dia. Anarchy Hoshi membuktikan kalau mereka masih sangat kuat dan langsung menyelesaikan pertandingannya 2